Selamat pagi rekan-rekan, kembali lagi bersama saya di Pusat Pengembangan Keahlian Pertambangan. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara memperoleh izin usaha pertambangan dan apa saja hal penting terkait perizinannya. Dalam video ini kita akan membahas tentang siapa saja yang dapat mengajukan izin usaha pertambangan ini dan wilayah izin usaha pertambangan yang seperti apa yang dapat diajukan untuk mendapatkan izin usaha pertambangan ini, serta kewajiban dan apa saja hal-hal yang tidak boleh dilakukan tanpa ada persetujuan daripada menteri. Selain itu, dalam video ini juga akan membahas tentang secara lengkap apa saja yang terkait dari izin usaha pertambangan ini. Silakan simak terus video ini sampai selesai. Baik, izin usaha pertambangan merupakan izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah negara Indonesia yang meliputi tahapan kegiatan mulai dari penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahannya dan pemurniannya, dan pengangkutan hingga penjualan serta pelaksanaan pasca tambang. Lalu, siapakah yang dapat memiliki izin usaha pertambangan itu dan kepada siapa mengajukan permohonannya? Seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, izin usaha pertambangan dapat dimiliki oleh badan usaha seperti BUMN, BUMD, badan usaha swasta, baik yang nasional maupun penanam modal asing. Selain itu, koperasi dan perusahaan perseorangan seperti perusahaan firma dan komanditer dapat mengajukan permohonan izin usaha pertambangan. Perlu diingat bahwa izin usaha pertambangan terkhusus komoditas batuan tidak dapat diberikan kepada badan usaha swasta penanam modal asing. Kemudian, bagi yang ingin memiliki izin usaha pertambangan dapat mengajukan permohonannya kepada menteri. Namun, sebelum mengajukan izin usaha pertambangan ini, terlebih dahulu untuk mengajukan permohonan wilayah izin usaha pertambangan kepada menteri. Pengajuan permohonan wilayah izin usaha pertambangan ini diatur secara lengkap dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023. Terdapat 6 jenis WIUP yang dapat diajukan, di antaranya WIUP mineral radioaktif, mineral logam, batu bara, mineral bukan logam jenis tertentu, dan wilayah izin usaha pertambangan batuan. Masing-masing WIUP tersebut memiliki cara yang berbeda untuk memperolehnya, di mana wilayah izin usaha pertambangan mineral radioaktif diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan mineral logam dan batu bara diperoleh dengan cara proses lelang. Sementara wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan diperoleh dengan cara mengajukan permohonan wilayah. Perlu diketahui bahwa dalam satu wilayah usaha pertambangan dapat terdiri atas satu atau beberapa wilayah izin usaha pertambangan. Dapat dipahami dari cara perolehan WIUP yang berbeda-beda berdasarkan golongan bahan galiannya. Tentu, persyaratan permohonan izin usaha pertambangan juga akan berbeda-beda berdasarkan golongan daripada bahan galiannya. Persyaratan permohonan WIUP yang harus dipenuhi berupa persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansialnya. Tata cara memperoleh WIUP dan persyaratan permohonan WIUP akan dibahas dalam video yang berbeda, masing-masing sesuai dengan golongan bahan galiannya. Tujuannya adalah supaya kita lebih mudah memahami regulasi pertambangan sesuai dengan golongan bahan galiannya. Karena supaya tidak ngejelimet, karena belum lagi permohonan WIUP tersebut masih terbagi menjadi dua kegiatan, yaitu WIUP tahapan kegiatan eksplorasi dan WIUP tahap kegiatan operasi produksi. WIUP tahap kegiatan eksplorasi ini terdiri atas kegiatan yang dimulai dari penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan. Sementara izin usaha pertambangan tahap kegiatan operasi produksi terdiri atas kegiatan yang dimulai dari konstruksi, melakukan penambangan, pengolahan, pemurnian, serta pengangkutan dan penjualannya.
Ya, memang sangat banyak sekali, namun tidak perlu khawatir karena lewat channel ini kamu pasti akan jadi lebih paham tentang pengurusan izin usaha pertambangan. Selanjutnya, usaha pertambangan ini dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha yang diperoleh dari pemerintah pusat, dan pemerintah pusat akan memberikan nomor induk berusaha, sertifikat standar, dan izin yang dalam hal ini adalah izin usaha pertambangan IUP. Pemerintah pusat dapat mendelegasikan juga kewenangan pemberian perizinan berusaha ini kepada pemerintah daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. IUP yang diberikan merupakan IUP untuk satu jenis mineral atau batu bara. Lalu, apakah pemegang IUP dapat memiliki lebih dari satu izin usaha pertambangan? Jawabannya adalah bisa. Badan usaha berbentuk BUMN dapat memiliki IUP lebih dari satu tanpa ada ketentuan khusus. Sementara bagi perusahaan non-BUMN, yaitu badan usaha swasta, koperasi, dan perusahaan perseorangan dapat memiliki IUP lebih dari satu, tetapi hanya untuk komoditas mineral bukan logam dan batuan. Contoh dari mineral bukan logam ini seperti asbes, belerang, dan dolomit, serta zirkon. Sedangkan batuan misalnya batu andesit, apung, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau mineral bukan logam. Contoh case seperti ini, misal perusahaan swasta X bisa memiliki satu IUP untuk dolomit dan satu IUP untuk komoditas marmer. Lalu bagaimana jika ditemukan komoditas lain di dalam WIP yang dikelolanya? Dalam hal ini, pemerintah memberikan prioritas kepada pemegang izin usaha pertambangan untuk mengusahakannya, namun harus tetap mengajukan permohonan IUP baru. Pemegang IUP ini juga dapat menyatakan tidak berminat untuk mengusahakan komoditas tambang lain yang ditemukan tersebut. IUP untuk komoditas tambang lain dapat diberikan kepada pihak lain melalui menteri. Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria kepemilikan dari lebih satu IUP dan pemberian prioritas pengusahaan komoditas tambang lain itu diatur di dalam peraturan pemerintah. Kemudian, setelah mendapatkan izin usaha pertambangan, lalu jangka waktunya bagaimana? Untuk kegiatan eksplorasi diberikan 8 tahun untuk mineral logam, 3 tahun untuk pertambangan mineral bukan logam, 7 tahun untuk mineral bukan logam jenis tertentu, 3 tahun untuk batuan, dan 7 tahun untuk pertambangan batu bara. Dalam hal kegiatan eksplorasinya, pemegang IUP diberikan perpanjangan selama 1 tahun setiap kali melakukan perpanjangan dan harus memenuhi persyaratan. Sedangkan jangka waktu untuk kegiatan operasi produksi diberikan paling lamanya untuk mineral logam itu 20 tahun, untuk mineral bukan logam 10 tahun, untuk mineral bukan logam jenis tertentu itu 20 tahun, dan untuk batuan diberikan 5 tahun, sementara untuk penambangan batu bara 20 tahun. Dan mineral logam yang terintegrasi dengan fasilitas pengolahan atau pemurniannya akan diberikan paling lama 30 tahun, serta untuk batu bara yang terintegrasi dengan kegiatan pengembangan pemanfaatannya akan diberikan paling lama 30 tahun. Selengkapnya terkait dari perpanjangan izin usaha pertambangan, tahap kegiatan eksplorasi dan tahap kegiatan operasi produksi ini akan saya jelaskan pada video yang lain. Setelah itu, apa saja informasi yang termuat dalam izin usaha pertambangan itu? Jawabannya adalah di dalam IUP akan dimuat beberapa informasi, setidaknya profil perusahaannya, lokasi dan luas wilayah serta komoditasnya, kewajiban jaminan kesungguhan melakukan eksplorasi, modal kerja, jangka waktu berlakunya IUP tersebut, hak dan kewajiban pemegang IUP, serta aturan perpanjangan IUP. Selain itu, kewajiban yang harus dipatuhi oleh seorang pemegang IUP seperti penyelesaian hak atas tanah, membayar pendapatan negara dan daerah, termasuk kewajiban iuran tetap dan iuran produksi, kewajiban melaksanakan reklamasi pasca tambang, dan kewajiban menyusun dokumen lingkungan, serta kewajiban melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang berada di sekitar wilayah izin usaha pertambangan. Kemudian setelah berhasil mengajukan WIUP dan telah mendapatkan IUP, maka selanjutnya hal yang harus diketahui oleh pemegang IUP adalah
apa saja ketentuan, larangan atau yang tidak boleh dilakukan tanpa adanya persetujuan dari menteri. Yang pertama, pemegang IUP dilarang memindah tangankan IUP-nya kepada pihak lain. Jelas ya? Yang kedua, pemegang IUP dilarang mengalihkan kepemilikan sahamnya. Dan yang ketiga, dilarang mengalihkan sebagian IUP-nya kepada pihak lain. Apabila pemegang IUP ingin melakukan saya sebut tadi, kamu harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang berupa persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial yang diatur dalam Kemen SDM nomor 221 tahun 2021. Pembahasan mengenai pemindahan dan pengalihan kepemilikan tersebut dapat kamu tonton di video yang lainnya. Nah, itu tadi penjelasan mengenai cara memperoleh izin usaha pertambangan dan hal-hal penting terkait jenis perizinannya. Untuk video tentang izin-izin usaha pertambangan yang lainnya dapat kamu tonton di video yang lainnya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru. Serta apabila video ini bermanfaat, kamu dapat membagikannya. Dan jika kamu punya pertanyaan, silahkan berkomentar di bawah ini. Saya Indra Wisisyanipar. See you in the next video.